rantai berwarna kuning atau kemasan ini menjadi pengikat atau maknanya sebagai pengikat atau bulat, utuh, tidak terputus, yaitu tidak tercerai-berai, bahkan saling menyambung. Artinya apa? Hubungan sosial antara manusia atau relasi antar manusia itu terikat kuat, menandakan hubungan satu dengan lain tidak terputus. Itulah yang dinamakan kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi kemanusiaan. Jadi perilakunya apa? Yaitu tentang menghargai hak asasi manusia, mencintai hubungan antar manusia dengan manusia lain. Itu landasan kehidupan bernegara sila kedua. Baiklah, kita beralih ke lambang sila ketiga. Sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Disimbolkan dengan apa? Pohon beringin. Pohon beringin ini bermakna apa? Baiklah, kelihatan pohon beringin itu sangat kuat ya, yaitu ada akarnya, ada batang yang terjuntai ke bawah. Itu melambangkan bahwa pohon beringin itu meneduhkan, tempat berteduh, tempat berlindung, yang mencerminkan apa? Bahwa wilayah Indonesia itu tempat kita harus menanamkan keberlindungan, melindungi setiap warga negara. Dan kekokohannya apa? Yaitu setiap warga negara harus mempererat tali silaturahmi atau solidaritas. Jadi kokohnya akar yang mencekram di dalam tanah dan terjuntai itu adalah melambangkan kokohnya persatuan dan kesatuan warga negara. Itu harus diliputi bahwa untuk manusia Indonesia atau warga negara Indonesia itu harus tidak membeda-bedakan. Jadi menjaga kesatuannya seperti itu ya. Yang sila keempat yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan simbol apa? Kepala banteng. Mengapa bersimbol kepala banteng? Maknanya demikian, bahwa banteng itu sifat binatang yang memiliki perkumpulan atau kehidupan pola hidupnya adalah berkumpul. Jadi dengan lambang kepala adalah ilustrasi sebagai budi atau pikiran. Jadi hikmat dan kebijaksanaan itu bermula dari pikiran. Jadi karena sifat banteng itu berkumpul, maka setiap pikiran-pikiran itu harus dimusyawarahkan dengan cara musyawarah. Maka setiap perwakilan permusyawaratan, baik itu DPR, itu harus berlandaskan dengan kebijaksanaan. Itu istilah singkatnya dengan demokrasi. Itu ya, atau demokrasi Pancasila. Itu mengilustrasikan bahwa kepala banteng itu melambangkan sila keempat. Baiklah, kita ke sila kelima. Sila kelima itu apa? Padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa dilambangkan padi dan kapas? Baiklah, ada dua pralambang ya, berarti padi itu melambangkan apa? Padi itu menandakan bahan baku pangan, dan kapas itu bahan baku apa? Pakaian atau sandang. Jadi warga negara Indonesia atau pemerintah itu wajib atau haruslah sejahtera dalam hal kebutuhan dasar atau kebutuhan pokoknya berupa sandang dan pangan itu harus tercukupi, baik itu berupa bahan baku beras dengan dilambangkan padi, dan kapas itu pakaian harus sejahtera. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu artinya apa? Setiap warga negara itu mendapatkan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh Indonesia. Itu lambang setiap dasar negara. Semoga kalian dapat memaknainya dan dapat mengamalkannya setiap sila yang ada di ideologi dan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Terima kasih, salam Pancasila. Baiklah anak-anak, kita di pertemuan ketiga ini Pak Bondan akan mengemukakan di subbab yang KD pertama, tapi sub yang ketiga, yaitu analisa mengenai sikap
nasionalisme dan patriotisme yang dimiliki para pendiri bangsa. Maka tujuan pembelajarannya apa? Yaitu setelah kita menganalisis baik itu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI dan PPKI, itu nanti dianalisis ya dengan pembedaan-pembedaan, terus isi-isi sidangnya apa. Terus nanti kita di bagian ini nanti ada penugasan di Google Classroom yaitu mengenai proyek. Proyek apa? Sikap yang harus ditindaklanjuti mengenai sikap nasionalisme yang harus kalian miliki sebagai anak bangsa, yang tercermin juga nanti dalam penjelasan yang akan saya jelaskan di slide berikutnya, yaitu mengenai sikap nasionalisme dan patriotisme yang pernah dimiliki para pendiri bangsa Indonesia. Itu anak-anak secara garis besar tujuan pembelajaran kita. Selamat belajar, semoga kalian dapat belajar dengan meresapkan nilai-nilai yang terkandung atau materi yang terkandung di mata pelajaran PKN pada siang hari ini. Berkah dalam. Baiklah anak-anak, kita memasuki di materi yang pertemuan PJJ ketiga ini, yaitu mengupas semangat para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti harapannya kalian harus memiliki sikap dan semangat seperti yang diwariskan para pendiri bangsa. Sikap apa aja itu nanti kalian buat praktek atau proyek dalam sosial media yang diinspirasikan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Semangatnya apa? Ada dua semangat, diantaranya yaitu sikap atau semangat nasionalisme dan patriotisme. Akan saya jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama yaitu mengenai sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme itu apa? Nasionalisme berasal dari dua kata, yaitu nation dan isme, yang berarti dari nation itu bangsa, isme itu paham. Jadi kesimpulannya apa? Artinya adalah suatu paham atau suatu jiwa semangat yang dimiliki oleh sekelompok manusia atau masyarakat yang memiliki satu kesatuan, baik itu kesatuan wilayah, satu kesatuan kesamaan ciri fisik, kesamaan cita-cita, bahkan kesamaan sejarah. Yaitu apa cita-citanya? Satu visi untuk memerdekakan suatu bangsa yang ada di suatu teritorial itu. Kalau dalam konteks ini adalah bangsa Indonesia. Jadi kesamaan kesejarahan, kesamaan wilayah teritorial, kesamaan pernah dijajah itu menjadi suatu jiwa, semangat nasionalisme yang tumbuh pada masyarakat atau penduduk pribumi Indonesia. Itu jiwa atau semangat atau paham nasionalisme. Baiklah anak-anak, kita akan mengupas yang kedua yaitu jiwa atau semangat patriotisme. Patriotisme itu apa? Yaitu jiwa yang dimiliki manusia atau masyarakat berdasarkan cinta pada tanah air. Dari kata isme dan patria. Patria itu apa? Tanah air. Jadi paham untuk memiliki rasa cinta pada tanah air. Jadi singkatnya adalah sikap patriot. Sikap patriot itu sikap rela berkorban, diantaranya seperti itu, rela berkorban. Cinta pada tanah air itu prakteknya apa? Mencintai tanah air itu bisa mencintai budaya. Dengan batik yang akan kalian praktekkan nanti pada pelajaran prakarya ada membatik buatan sendiri ya. Itu harus tumbuh jiwa cinta pada budaya, yaitu batik. Kalau kalian tidak mencintai budaya, tentu saja tidak mau berpraktek dengan membatik. Maka SMP Seladuje 1, salah satu praktek cinta tanah air atau patriotismenya adalah cinta budaya. Yang kedua, cinta tanah air apa? Cinta lingkungan. KPKC seperti itu adalah salah satu bentuk cinta pada tanah air. Cinta tanah air yang lain apa? Cinta pada lingkungan, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Tentu saja pada
penduduk atau manusianya, yaitu tidak melukai hati setiap manusia dengan membuli, dengan menghasut, menghujat, itu kan menyakiti, tidak mencintai sebagai penduduk atau warga negara Indonesia. Maka sebagai warga negara yang baik adalah apa? Dengan merekatkan dengan satu kesatuan sebagai bangsa, harus cinta pada setiap warga negara. Itu salah satu bentuk pengorbanan dalam hal cinta pada tanah air. Baiklah anak-anak, kita di topik yaitu jiwa dan semangat 45. 45 itu tahun kemerdekaan Indonesia ya, yang kita peringati besok tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang kita akan berulang tahun ke 75. Maka kita sebagai anak bangsa, generasi milenial bahkan generasi Z harus memiliki jiwa yang sama yang diwariskan, yaitu Bapak Pendiri Bangsa dengan jiwa dan semangat 45. Apa saja jiwa dan semangat 45 itu? Yang pertama, yaitu pro partia dan primus patrialis. Apa itu artinya? Yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air di atas kepentingan pribadi atau individual, di atas kepentingan golongan juga. Jadi yang diutamakan adalah berkorban demi keutuhan bangsa dan negara. Itu jiwa dan semangat 45 yang pertama. Itu pernah diwariskan oleh Soekarno-Hatta, yaitu mendahulukan kepentingan pribadinya demi mendahulukan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Ini dalam hal apa? Solidaritas itu bisa berbagi, peduli pada sesama. Setia kawan itu bisa tidak egois tadi ya. Jadi setia kawan itu harus menerima dalam kekurangan apapun setiap teman, baik itu berbeda budaya, suku, dan sebagainya. Itu juga jeratan solidaritas dan kesetiakawanan itu terjalin pada era tahun 45, bahwa zaman Soekarno-Hatta itu tidak mempedulikan lagi jenis warna kulit, budaya, suku yang mengikat dalam semangat yang sama. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa. Toleransi itu dalam hal beragama ya, jadi tidak membeda-bedakan aku beragama ini, kamu beragama itu. Jadi kalau kita udah ngomongin bangsa dan jiwa semangat yang sama, yaitu tidak lagi membedakan antara agama, antar suku, antar golongan, dan antar budaya. Itu ya, jadi toleran itu sikap menghargai atau tenggang rasa. Yang keempat, yaitu jiwa tanpa pamrih, sepi ing pamrih kalau orang Jawa seperti itu. Jadi juga tidak menerima imbalan dan sikap bertanggung jawab. Jadi kalau kita sudah berkorban, kalau ketika ngomongin pengorbanan itu tidak mengharapkan imbalan. Apa yang kita curahkan pada bangsa dan negara ini, kita tidak mengharapkan balas jasa atau imbalan. Kita berikan sepenuhnya dengan tulus, ikhlas, itu tanpa pamrih, dengan sikap bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa. Kesatria itu apa? Yaitu mau membela dengan kesatria, itu berani, yaitu dengan kebesaran jiwa, yaitu bahwa tidak ciut nyalinya, terus minder, terus takut. Itu sebelum tahun 45 pernah terjadi bahwa kita dikatakan pribumi yang mengalami kebodohan. Maka kalau kita sebagai orang terpelajar ini, senjata yang paling ampuh apa? Pendidikan. Pendidikan adalah suatu komponen penting, unsur penting dalam hal membesarkan jiwa dengan pengetahuan kita. Kalau kita pintar, tentu tidak akan dibodohi atau tidak akan terbelakang karena dimilikinya suatu kompetensi, kemampuan kita yang tentu saja akan memerdekakan bangsa. Untuk generasi kalian tentu saja dengan dimilikinya bakat, kemampuan, potensi, kecerdasan dengan jiwa kesatria, maka tidak mustahil bangsa dan negara kita akan tetap kokoh dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Itu yang dimiliki Soekarno dengan kecerdasannya, Muhammad Hatta dengan kecerdasannya, dengan kebesaran jiwa, mampu dengan jiwa yang dimiliki 45 tersebut
dapat memerdekakan, bahkan merumuskan dan menetapkan dasar negara Indonesia merdeka. Baiklah anak-anak, kita di topik mengenai apa itu komitmen para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen itu apa? Komitmen itu suatu kesepakatan, yaitu kesepakatan bulat, ikatan bulat, keinginan bersama. Kalau kita berkomitmen, kalau antara pria dan wanita berkomitmen tentu ada suatu janji ya, kesepakatan bersama. Maka komitmen para pendiri bangsa itu apa? Yaitu kesepakatan bersama yang seia sekata bagaimana bangsa itu harus merdeka, harus dimiliki dasar negara. Jadi kesimpulannya adalah sikap dan perilaku yang dimiliki dengan rasa memiliki, memberi perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Visi bersama tadi harus diwujudkan, harus memberi harapan kepada masyarakat Indonesia bahwa ini komitmen Bapak pendiri bangsa, yaitu memerdekakan bangsa Indonesia dan akhirnya menetapkan dasar negara setelah merdeka tanggal 18 Agustus 1945. Itu komitmen Bapak pendiri bangsa sebagai penetap dan perumus dasar negara. Baiklah anak-anak, setelah kita tahu arti komitmen, kita harus mendiskusikan ciri-ciri komitmen para pendiri bangsa. Ada 2 ciri diantaranya. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan, juga nasionalisme, di mana di sini para pendiri negara kita memiliki semangat yaitu integratif atau persatuan, juga kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi. Maka hal ini diwujudkan dengan apa? Rasa kebangsaan dan nasionalisme atau patriotisme itu, yaitu dengan cara mengutamakan persatuan. Persatuan antar golongan, persatuan antar bangsa dengan mengikat suatu kesepakatan apa? Konsensus bersama, yaitu dasar negara. Maka itu satu konsensus bersama, kesepakatan bersama untuk sebagai komitmen Bapak pendiri bangsa. Yang kedua apa? Yaitu rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Memiliki, kalau kita merasa sense of belonging, kalau kita sudah memiliki, wilayah yang kaya raya, penduduk yang sangat berbudaya tinggi, budaya yang adiluhung ini, itu kita harus miliki supaya tidak diambil alih bangsa lain apa? Yaitu melestarikannya. Maka para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara itu dalam rangka apa? Menjadi pelindung karena kita sudah dimiliki, sudah lahir di negara Indonesia, maka kita harus mempertahankan juga melestarikan nilai-nilai luhur yang lahir dan sudah membumi terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai-nilai tersebut sebagai kristalisasi budaya yang turun-temurun dan sudah disimpulkan dan disepakati dalam rumusan Pancasila. Itu asal dasar negara kita yang harus tetap berdiri kokoh tanpa diganggu-gugat. Kalau kita sudah menetapkan tok palu tanggal 18 Agustus 1945, artinya Pancasila tidak dapat diganggu-gugat. Sudah final dan sudah ditetapkan dalam sidang PPKI. Artinya jika perkembangan Indonesia di kemudian hari Pancasila di otak-atik, artinya ini suatu komitmen bersama di awal sudah dikhianati. Artinya seperti itu, bahwa kita di awal sudah berkomitmen untuk bersatu, untuk memiliki kebesaran jiwa yang bersama, maka dengan mengingat cita-cita semangat 45 itu, dengan komitmen para pendiri bangsa itu, kita sebagai anak bangsa tetap mempertahankan dan melestarikannya. Itu kita belajar dari para komitmen para pendiri bangsa. Baiklah anak-anak, kita di penghujung di proses PJJ yang ketiga ini dengan adanya penugasan di Google Classroom. Ada 2 jenis penugasan, yaitu pertanyaan soal tulis dan proyek. Ada 4 pertanyaan soal. Yang pertama, buatlah analisis perbedaan kapan terjadi perumusan dan kapan terjadi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini biasanya bingung dan ini penting untuk nantinya bahan untuk ulangan ya. Yang kedua,
Buat analisa perbedaan BPUPKI dan PPKI. Ini nanti berisi ketua, wakil, jumlah anggota, juga tujuan organisasi itu dibentuk. Yang ketiga, sebutkan isi hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Yang keempat, sebutkan perbedaan patriotisme dan nasionalisme. Itu ya. Itu tertulis, jangan lupa kalau tertulis dalam buku, di foto jelas, jangan kebalik-balik postingannya, supaya mengoreksinya juga tidak salah melihat, jelas. Terus kalau diketik ya diketik dengan jawaban lengkap. Untuk tugas kedua yaitu berupa proyek. Proyeknya apa? Lihat instruksinya ya. Buatlah video pendek, durasi maksimalnya yaitu 2 menit, yang menggambarkan semangat nasionalisme para pendiri bangsa dengan tema memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 yang akan kita peringati di bulan kemerdekaan ini. Jangan lupa posting ke IG kalian yang tag ke IG Pak Bondan untuk kelas Gedono, Lawangsih, dan Jatiningsih ini IG-nya. Tertulis itu ya. Dan untuk kelas Rawaseneng, Sriningsih, dan Sendang Sono, tag IG kalian ke IG-nya Pak Tian. Ini tertulis ya. Jangan lupa captionnya tulis nama, nomor absen, dan kelas. Deadline-nya ingat-ingat ya, sampai jam 7 malam. Ditunggu proyek ini. Semoga kalian sebagai generasi milenial atau generasi Z dapat menumbuhkan nilai nasionalisme dan patriotisme sebagai anak bangsa. Jika mengalami kebingungan, jangan lupa dilihat ini nomor WA Pak Tian dan nomor WA Pak Bondan. Itu saja pertemuan PJJ ketiga ini. Semoga lewat pembelajaran PPKN ini kalian sebagai anak bangsa memiliki tumbuh nilai dan komitmen seperti yang dikomitmenkan Bapak pendiri bangsa dengan jiwa yang dimunculkan beliau-beliau sebagai bapak-bapak pendiri bangsa. Jangan lupa tetap semangat, sehat, berjuang di rumah masing-masing dengan tetap sehat, dengan menjaga kebersihan. Itu saja pesan dari Pak Bondan. Tetap semangat belajar. Salam Indonesia, salam Pancasila.